Sekarang kita coba bahas looping. Looping. Nah, bentuk untuk looping kalau di NetBeans itu namanya for buka kurung. Nah, yang pertama di sini ada 3 bagian, A, B, sama C. Ini cuman disimbolin aja, ntar ada artinya. Dan di for sendiri juga ada yang namanya kurung buka sama kurung tutup. Untuk A sendiri, nah A sendiri inisialisasi variabel counter. Maksudnya counter itu apa? Counter itu penghitungnya. Biasanya disimbolkan pakai I yang artinya iteration. Ntar dijelasin sama contoh aja. Terus B itu kondisi supaya pengulangan tetap berlangsung. Jadi kondisi kapan A ini akan diulang lagi, yaitu jika memenuhi syarat B. C itu increment atau decrement variabel counter. Misal kita pakai I++ atau I plus sama dengan 2 gitu. Langsung aja ya. Padahal udah tahu gak maksudnya I++ itu apa? Itu ntar ditambah 1. Jadi kita for A, kita boleh deklarasi di dalam. Biasanya itu diawali dari 1 kan counter. Terus yang bagian kedua adalah kondisinya. Misal kita pakai kurang dari atau sama dengan 10. Terus yang ketiga increment atau decrement. Nah, disinilah ketentuan prosesnya. Dia akan mengulang apa enggak? Kita sebut kita run. Nah, kenapa hasilnya kayak gini? Jadi integer I kalian bisa boleh deklarasi di luar aja ya biar enak ya. Sama dengan 1. Oke. I awalnya I sama dengan 1. Paham? Kemudian ditanya, apakah memenuhi syarat untuk diulang atau enggak? Apakah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kurung kerawal ini gitu loh. Apakah I itu kurang dari atau sama dengan 10? Ya, betul. Maka yang ada di dalam ini, yang ada di dalam kurung kerawal akan diproses. Kemudian apa yang terjadi? Yang C akan diproses I++. I++ sendiri artinya I ntar ditambahkan 1. Ini sama aja kita bisa tulis gini, I plus 1. Nah, ini juga apa? Kita run coba. Nah, hasilnya juga sama. Kenapa ada 10? Oke. Pertama, I kan variabel awalnya kan I itu 1. Apakah memenuhi syarat? Ya, jadi diproses print ln 1. Nah, print ln I, variabel I akan di print out. Balik lagi diputar. Enggak ada bentar. Sebelum diputar dia akan melalui C. Waalaikumsalam. Ditambahkan 1 dulu kan nilainya jadi 2. Kemudian ditanyakan lagi apakah kedua itu kurang dari atau sama dengan 10. Iya, jadi ini diproses lagi, keluarlah 2. Paham enggak? Terus berulang, keluar 3, keluar 5, keluar 6, keluar 7, keluar 8 sampai 10. Kenapa berhenti sampai 10? Karena di sini karena masih memenuhi syarat B. Syarat apa ya yang B? Lupa. Kondisi supaya pengulangan tetap berlangsung. Paham enggak? Kalau udah 10 kan ditambahkan 1 jadi 11. I-nya 11 tidak memenuhi syarat, jadi prosesnya akan berhenti. Paham? Oke, terus kita coba. Di dalam for kita bisa memasukkan berbagai macam kode. Ini gini bentar.
Kita langsung latihan soal aja. Oke. Soalnya apa ya, lupa. Soalnya gak kena foto lagi. Nggak usah wis. Nah ya, ini untuk lele kita coba jelasin aja. Jadi awalnya itu seorang petani punya lele 250, ya kan, 250 ekor. Nah, di hari pertama, di tiap harinya, ini nggak usah dulu, lele itu tumbuh sebanyak setiap harinya bertambah 25 ekor lagi karena berkembang biak kan. Nah, pada hari ke-30 itu berapa? Caranya sama, kita masukkan counternya. Ini counter penghitungnya. Pertama kan hari pertama sampai hari ke-30 kan. Terus ini i tambah i plus kenapa? Karena setiap putaran nanti harinya nambah satu terus. Pertama kan nilai 250, terus di hari kedua berapa? 275, di hari ketiga. Jadi rumusnya gini, lele sama dengan lele plus 25. Nah, di sini kan udah berubah. Yang awalnya 250 jadi 275. 275 diulang lagi, i-nya berapa? Masih 2. Jadi yang proses yang kedua di sini udah lelenya 275 ditambah 25 jadi 300. Paham enggak? Kemudian di sistem print out, sistem out print ini ada di luar kurung. Kenapa? Karena kita akan cari hari yang ke-30. Kalau kita per hari, kita masukin aja ke ininya, ke fungsi for-nya. Kenapa? Karena biar dia berulang. Coba kita run. Nah, terlihat kan di sini di hari ke-1 ada 275, di hari kedua ada 300, di hari ketiga ada 325, di hari keempat ada 350, seterusnya sampai di hari ke-30 ada 1000 ekor. Nah, kalau cuma ditanyakan ke-30-nya, hari ke-30-nya kita keluarin dari for. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya lelenya kan udah mencapai 1000 ekor. Setelah diulang, lele akan mencapai 1000 ekor. Jadi tinggal kita print line. Udah tahu kan print line itu apa, print f itu apa, terus print itu apa. Kalau di print line itu sambungannya itu plus, kalau di print f sambungannya koma. Oke. Cuman di depannya ntar ada persen %s untuk string, persen %s persen %f untuk float, double, persen %d untuk integer gitu. Kita coba. Nah, yang akan keluar jumlah lele pada hari ke 31. Oke, beres. Kalian bisa otak-atik sendiri di sini, main apa namanya, main looping enak kok. Terus coba kita unduh. Nah, soal yang terbaru itu pertama lele kan tumbuh. Nah, tumbuh lele banyak, ada banyak. Nah, karena makin bertambah banyaknya, jadi ada lele yang mati. Setiap hari kelipatan 3, lelenya berkurang 30 ekor. Jadi pertama kita pakai lele biasa. Terus kita masukin if di dalam for itu tidak masalah, karena kalian bisa masukin apa aja di dalam for. Jika i-nya modulus, tahu modulus kan? Oke, modulus itu sisa pembagian. Misal i modulus 3 sama dengan 0, jadi sisa pembagian 0 kalau dibagi 3. Tahu sisa pembagian kan?
Kenapa kok pakai ini? Soalnya waktu I kayak kelipatan 3, pasti mereka bisa, kalau dibagi 3 hasilnya sisa pembagiannya 0 kan. Maka lelenya akan dikurang 30. Oke. Kita bisa coba di sini. Nah, pertama hari ke-1 ada 275 kan. Oh, hari ke-1 ada 275. Ayolah, Pak. Oke, kita pakai ini. Kenapa? Soalnya waktu itu bener loh kata Bu Budi. Oke. Untuk hari-hari yang ke ini kalian bisa mainan di I-nya. Ini bebas kok variabel, cuma untuk mempersingkat aja sih. Untuk counternya ada 75, terus gue ada nambah kan, ini nambah. Oh iya, ini dari 0 ya berarti. Kurang, Pak. Kok gini sih? Ini bener 300. Ya, yang penting itulah. Oke. Jadi nambah 25, terus nambah 25. Di sini matematika gue berapa sih? Ini nih. Dari 300 kan nambah 25 terus kurangi 30. Karena mati kan 30. Jadi 295 terus nambah 25 jadi 320, nambah lagi. Terus ini sebenarnya nambah cuman dikurangi lagi karena kenapa? Karena hari ke-6. Hari ke-6 dapat kalau dibagi 3 sisa pembagiannya 0. Gitu. Ini apa ya? Pengitaran. Nah, ini untuk menghasilkan kayak gini. If I modulus 5 itu 0, maksudnya I-nya itu dapat dibagi dengan 0, maka dia akan print ln. Tahu ln kan? Ln enter. Kalau ini print, jadi dia nyambung. Kalau ini kita hapus. Mana komentar ya? Oke. Nah, dia akan nyambung karena dia pakai print. Kalau kita pakai ln, dia akan turun. Jadi untuk loop kayaknya itu cukup.